Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Novitayanti sebagai guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah tempat saya bekerja, yaitu Sekolah SD Negeri 1 Timon, dengan Bapak Sofiandi SPD. Assalamualaikum Bapak Sofiandi. Salam. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya, baik Bapak. Ini saya ada tugas dari guru penggerak ya Pak ya, untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin. Nah, sebelum kita memulainya Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab ya Pak ya. Iya. Ya, apakah Bapak sudah siap? Siap. Siap. Kalau siap kita mulai ya Pak ya. Nah, itu pertanyaan pertama ya Pak ya. Nah, selama ini nih, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak di sekolah Bapak? Baik, biasanya tahu kalau ada dilema etika itu ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi peserta didik. Seperti kasus peserta didik yang terlambat, tapi punya niat tinggi dia untuk tetap belajar dan masuk sekolah. Nah, itu seperti contoh tadi. Ada juga siswa yang usil mengganggu temannya, seperti itu dan lain sebagainya. Baik Pak, nih ya, selama ini nih bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama nih untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya Pak? Nah, seperti yang sudah kami lakukan, kami mengajak beberapa orang dari tim untuk berdiskusi. Di antaranya kita akan mempertimbangkan semua sisi, baik dari masalah kemudian dampaknya sebelum memutuskan suatu permasalahan tersebut. Jadi kami berupaya mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua, baik pun itu ya murid, wali murid atau dewan guru dan lainnya. Baik Bapak. Nah, sekarang Pak nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, dari informasi tadi nanti tim akan mengumpulkan informasi terkait misalnya identifikasi nilai-nilai yang bertentangan dengan permasalahan. Berikutnya kita akan mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang itu bisa menerima keputusan kita ambil. Terus kami pun berdiskusi dengan tim setelah ada informasi-informasi yang telah kita kumpulkan. Baru mengambil keputusan berdasarkan analisis dari informasi tadi dan akan membuat rencana tindak lanjut, yaitu membuat rencana untuk melaksanakan keputusan. Iya, dari langkah-langkah tersebut nih, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut, Pak? Ya, baik. Yang paling efektif itu melibatkan berbagai orang dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian komunikasi dengan jelas, transparan dalam membuat suatu keputusan. Juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah kita dan etika yang memanusiakan manusia tentunya. Iya nih Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, mengenai tantangannya ya termasuk konflik kepentingan tentunya ya. Antara pihak-pihak yang terlibat, kemudian tekanan dari luar dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit ya untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Itu kami anggap hal yang lazim tentunya. Nah, selanjutnya nih Pak,
apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian tugas kasus dilema ini nih Pak? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya nih? Bentuk prosedur misalnya seperti apa yang Bapak bisa Bapak jelaskan gitu? Ya, eh, kami tidak selalu punya jadwal tetap, tetapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah, ya. Masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah diambil dengan hati-hati. Nah, biasanya kita bentuk tim, ya, kita bentuk tim. Nah, tim tersebut harus berhati-hati dalam mengambil keputusan baik pun melakukan langkah-langkahnya. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggat waktu untuk setiap langkah. Tetapi tetap fleksibel jika situasi nantinya bisa juga berubah. Seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya Pak nih, adakah nih seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema tersebut nih Pak? Ada ya dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu. Terkadang ya saya juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar jika diperlukan. Misalnya kita libatkan pihak komite sekolah ya. Terus agar mendapatkan pandangan tambahan. Jadi dukungan dari terlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses untuk pengambilan keputusan tadi. Oh iya, bagus sekali ya Pak ya. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, pertanyaan nanti Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema ini Pak? Ya, kami belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting ya dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan tentunya. Begitu ya Pak ya. Mungkin ya itu saja. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya ya Pak. Baik, terima kasih Bu Titi. Ya, Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Novitayanti, guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Jaya. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Idarwati selaku Kepala Sekolah TK Negeri Seroja Buhati dengan beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ibu Idarwati. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik, iya Bu. Nah, nih ini kan saya ada tugas nih Bu dari guru penggerak ya untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan Ibu jawab ya. Siap Bu? Siap. Siap. Ini pertanyaan pertama ya Bu ya. Ya. Nah, bagaimana nih selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral nih di sekolah? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, saya selaku pimpinan biasanya menerima laporan dari guru selaku anak buah saya di sekolah. Saya juga sering mendapat laporan dari komite, ibu kantin, orang tua wali atau murid, kadang dari murid sendiri. Saya pun kadang akan menanyai langsung bila ada desa-desus permasalahan yang belum disampaikan kepadanya. Ini saya lakukan ketika permasalahan itu dirasakan mendesak atau harus segera diselesaikan dan menyangkut kepentingan sekolah, bukan pribadi. Itu aja. Gitu Bu ya. Nah, dari yang tadi Ibu jelaskan tuh, nih sekarang nih bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus dilema. Ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikannya nih. Cara yang diambil ketika terjadi dilema etika yaitu dengan menganalisis kasus tersebut, menanyai pihak-pihak terkait atau terlibat di dalamnya mengenai kebenaran kasusnya dan kemudian mengambil keputusan yang sekitarnya tidak merugikan sekolah dan memberikan manfaat yang terbanyak untuk sekolah.
serta minim bersinggungan dengan pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya. Nah, dalam pengambilan keputusannya ini bukan yang sama-sama benar nih ya, sama-sama mengandung kebajikan nih. Nah, di sini kan ada langkah-langkahnya nih Bu. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah prosedur yang saya ambil ketika mengambil keputusan yaitu dengan menimbang manfaat dari kedua keputusan, dilema etika yang terjadi. Menimbang apabila keputusan itu diambil apabila tidak mencemarkan nama baik sekolah, dan manakah dari kedua keputusan tersebut yang kira-kiranya paling banyak disukai oleh warga sekolah dan bermanfaat untuk peserta didik khususnya. Nah, setelah Ibu mengambil langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Ibu lakukan tuh dalam pengambilan keputusan. Nah, sekarang hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi, Bu? Hal yang saya anggap efektif ketika mengambil keputusan dilema etika yaitu dengan mengambil keputusan adalah berdiskusi dengan dua orang guru yang dianggap senior serta tinggal di desa terterap dan kebetulan mengajar di TK Negeri Seroja Bohate selama lebih dari 10 tahun. Sehingga sudah paham karakter warga sekitar, guru dan sebagian besar warga sekolah. Gitu ya. Nah, dengan berdiskusi dengan dua orang guru tadi, Bu. Nah, sekarang bukan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya, Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Hal yang menjadi tantangan bagi saya saat mengambil keputusan tentang dilema etika adalah ketika mengambil keputusan mengenai kasus yang melibatkan kepentingan individu dan kepentingan sekolah, takut menyinggung perasaan. Oh, begitu, Bu ya. Nah, seterusnya nih, Bu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur misalnya apa yang akan Ibu jalankan? Mengenai waktu penyelesaian masalah, saya tidak mempunyai jawaban tertentu. Saya akan segera menyelesaikan masalah sesegera mungkin, dan apabila permasalahan tersebut tidak urgen dan melibatkan banyak pihak, maka saya akan terlebih dahulu berbincang dengan yang bersangkutan untuk meminimalisir benturan. Begitu, Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, Bu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang memudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika nih, Bu? Faktor yang mempermudahkan saya dalam mengambil keputusan yaitu ada dua. Guru senior yang paham mengenai karakter guru serta warga sekitar. Oh, begitu, Bu ya. Nah, yang terakhir nih, Bu ya. Nah, apa pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika nih, Bu? Pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika adalah bahwa keputusan yang diambil sama-sama benar, tetapi tetap harus dipilih salah satunya dengan berasal kepentingan untuk orang banyak. Begitu, Bu ya. Ya, sangat bagus ya, Bu ya. Nah, sampai di sini terima kasih, Bu ya atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.